kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan segala bentuk sanjungan dan seluruh bentuk beribadahan kita arahkan untuk Allah Jalla wa Ala, karena dialah yang berhak untuk seluruhnya, yang tidak ada satupun yang berhak atas ibadah, pujian dan sanjungan. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang petunjuk ajarannya kita butuhkan dalam kehidupan untuk sampai kepada kehidupan berikutnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, para pengantin sekalian, baik itu pengantin lawas, pengantin baru dan calon pengantin. Berikut ini kita akan berikan nasihat. Ingat, ini tausiah pernikahan ya, bukan khutbah nikah. Tausiah pernikahan. Jadi ini nasihat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menjalin sebuah akad, setelah kita mengikatkan diri pada sebuah akad yang agung, akad yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an adalah al-misaq al-ghalidh, yaitu ikatan yang sangat kuat. Yang ikatan sangat kuat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an cuma 3 saja. Yang pertama adalah perjanjian Allah Subhanahu wa taala untuk semua para nabi dan rasul, untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada makhluk penduduk bumi. Perjanjian itu disebut dengan misaqan ghalidha. Yang kedua adalah perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel dengan mengangkat gunung Tursina. Allah sebut perjanjian itu dengan misaqan ghalidha. Begitu juga ternyata Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari laki-laki dan perempuan yang mereka mengikatkan diri pada tali pernikahan ini, disebut dengan misaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apa sih yang menunjukkan tentang kekuatan dari ikatan ini?
baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sampaikan dan perlu kita camkan bahwasannya ikatan pernikahan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tali yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut ini. Di antaranya adalah setelah pernikahan, tali pernikahan ini, sesuatu yang dahulu haram itu menjadi halal. Sesuatu yang dahulu bila diinteraksikan maka ini akan mengalirkan dosa-dosa, namun sekarang dengan tali yang sangat kuat ini, sesuatu yang haramnya begitu besar, yang diancam dengan ancaman yang begitu besar, namun ini menjadi halal, bahkan menjadi kebaikan-kebaikan. Cukuplah Nabi SAW menyampaikan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, di dalam hubungan intim salah seorang di antara kalian itu ada sedekah. Rasulullah mengatakan dengan kalimat bud'i, bud'un itu adalah anggota tubuh. Maksudnya adalah apabila anggota tubuh itu diinteraksikan antara pasangan suami istri, maka itu akan menjadi sedekah. Menjadi sedekah. Nah, luar biasa. Ya. Berikutnya hal yang menjadikan tali pernikahan ini merupakan tali yang sangat kuat. Saking kuatnya tali ini akan dibawa sampai ke surga. Ya, tali ini akan dibawa sampai ke surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh di antara orang-orang tua mereka, pasangan hidup mereka, dan anak-anak turunan mereka. Sementara para malaikat itu masuk menemui mereka dari setiap pintu sembari mengatakan, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian disebabkan kesabaran kalian dahulu. Fa ni'ma uqbad dar, ini adalah sebaik-baik negeri kesudahan. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang masuk ke dalam surga disebabkan kesolehan mereka, yang itu adalah dari orang-orang yang dihasilkan dari hubungan yang sangat kuat ini, yaitu orang-orang tua mereka, pasangan hidup mereka, dan anak turunan mereka. Orang tua tidak dikatakanlah orang tua melainkan karena mereka menikah dan menghasilkan turunan. Tidaklah dikatakan pasangan kecuali mereka melakukan akad nikah, dan tidaklah mereka dikatakan sebagai anak turunan kecuali ini dihasilkan dari dua orang yang mereka menikah. Lihat. Jadi pernikahan ini tali yang sangat kuat, sampai tali ini itu dibawa ke surga. Itu saking kuatnya. Apa tujuan saya menyampaikan hal ini dan apa maksud Allah menyampaikan hal tersebut? Ketahui bahwasanya pernikahan ini bukan main-main. Ya. Pernikahan ini bukan main-main. Andaikan pun pernikahan kita tidak disaksikan oleh orang tua kita, karena mungkin di antara orang tua kita ada yang wafat, betul ya? Mungkin Imanda, ya, itu sudah tidak ada ayahnya, betul ya? Rahimahullah. Demikian. Bahkan abang yang teman sejawat saya, abang dari Imanda ini, ya,
itu juga sudah tiada, rahimahullah. Saya tidak tahu Astri ini apakah orang tuanya masih hidup atau tidak, tapi ayahnya masih hidup ya. Dua-duanya hidup, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, walaupun pernikahan itu tidak disaksikan oleh orang-orang terdekat kita, ketahuilah Allah jadi saksinya. Ya. Jadi jangan menyepelekan. Jangan sepele dengan tali pernikahan ini. Ya. Jangan meremehkan, karena ini tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya Islam bersemangat untuk menjaga tali pernikahan ini. Islam, ya, Islam sebagaimana memberikan motivasi, ya, bagi orang-orang yang bersendirian untuk menikah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ankihu al-ayama minkum. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Tuh, yang sendirian, yang hidup sendiri, ya, menikah. Ya. Dimotivasi untuk menikah. Nah, kalau sudah menikah, maka dimotivasi juga untuk mempereratnya dan menjaganya dan merawat kelanggengannya sampai ke surga, ya. Demikian. Makanya para ulama ada yang menyebutkan bahwasanya perpisahan dan perceraian itu merupakan bentuk sebuah hal yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana enggak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Perpisahan dan perceraian itu disukai oleh iblis laknatullah alaih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'i." Sesungguhnya iblis laknatullah alaih meletakkan singgahsananya itu di atas air. Dia ingin niru Allah. Dia gila disembah. Dia ingin niru Allah. Ya. Wa yab'atsu sarayahu, lalu dia mengutus, ya, bala tentaranya. Wa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Orang atau bala tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis itu adalah orang atau bala tentara yang paling besar bala musibahnya kepada manusia. Dia utus, iblis ini mengutus bala tentaranya, ya, dari kerajaannya yang ada di air tersebut, dia utus ke penjuru bumi. Dan sebagaimana orang yang diutus, kelak mereka akan kembali kepada yang mengutus, ya. Maka bala tentaranya juga kembali melaporkan atas apa yang dilakukan. Datang salah seorang di antara mereka, faja'a ahaduhum, ada yang datang di antara mereka sembari mengatakan, fa'altu kada wa kada, aku sudah lakukan ini, sana'tu kada wa kada, aku lakukan begini dan begitu. Apa katanya? Ma fa'alta syai'an, ma sana'ta syai'an, engkau enggak melakukan apapun, engkau belum melakukan apapun. Sampai ada salah seorang dari bala tentara iblis ini yang datang, dia melaporkan dengan ungkapan seperti ini, ma farraqtuhu hatta ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina zaujatihi. Tidaklah aku meninggalkan manusia itu sampai aku pisahkan antara dirinya dengan pasangannya. Apa kata iblis? Udunu, dekatkan dia. Ayo mendekat. Mendekat. Sampai dekat dan mendekat, dalam hadis A'mash disebutkan fayaltazimuhu. Iblis itu memeluk dia. Kalau bahasa kita cipika cipiki. Gitu ya. Dipeluk sembari mengatakan, ni'ma anta, sebaik-baik bala tentara adalah kamu. Lihat.
Jadi perpisahan dan perceraian ini disukai oleh iblis. Ya jangan pula kita ya memilih untuk berpisah karena permasalahan-permasalahan sepele. Nah, oleh karenanya kajian kita ini yang sudah beberapa menit ini, kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang sangat berpotensi menjaga kelanggengan rumah tangga kita. Jadi menit-menit ke depan ini kita akan bahas tentang apa sih trik, apa sih cara, apa yang mesti bisa kita lakukan untuk mempertahankan kelanggengan rumah tangga. Nah, oleh karenanya ini butuh untuk siapapun di antara kita kecuali bayi yang tak paham, ya. Nah, sepertinya ngomong ini ibu-ibu ini nggak butuh dia. Ibu-ibu ini kayaknya nggak butuh dengan ceramah ini. Kenapa? Mungkin suaminya suka untuk menceraikannya kali ya, karena nggak mau denger. Yang saya dengar ini bukan suara anak-anak. Kalau anak-anak saya maklum, karena saya punya anak-anak yang banyak. Kalau berisik mah biasa. Tapi kalau ibu-ibu yang berisik, saya punya moto, tiada maaf bagimu kecuali diam. Ya. Baik, siapapun di antara kita yang baru saja kita menjalin sebuah hubungan, pernikahan, kita tidak ingin pernikahan ini tercerai-berai, hancur, berkeping-keping, tidak ingin. Maka kita harus melakukan apa saja yang membuat bertahannya, langgengnya rumah tangga kita ini. Bapak Ibu sekalian, para hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan misaqan ghalidha, ya. Pernikahan itu merupakan misaqan ghalidha, itu sudah cukup untuk membuat kita ini mempertahankan rumah tangga, paham ya? Itu sudah cukup sebenarnya. Tapi terkadang syaitan, bala tentara iblis, dia menginginkan rumah tangga ini bercerai. Terkadang permasalahan-permasalahan yang sepele, ya. Maka perhatikan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah sekalian. Ada nasihat secara umum yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kenali hak masing-masing pasangan hidup kita. Kenali dan pelajari. Jangan sibukkan diri untuk mengenali dan mempelajari, mengetahui hak-hak pribadi kita. Sungguh seorang mukmin, dia dimotivasi untuk memberikan hak kepada pemilik hak, bukan dia banyak menuntut hak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Salman Al-Farisi pernah mengucapkan sebuah ungkapan kepada Abu Darda radhiyallahu anhuma. Ungkapan yang dibenarkan dan dilegitimasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Salman mengatakan, sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atas dirimu, istrimu memiliki hak atas dirimu, anakmu memiliki hak atas dirimu, dan engkau memiliki hak atas dirimu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, berikanlah hak itu kepada pemilik hak. Abu Darda enggak terima dengan ungkapan ini, maka dia laporkan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah mengatakan, shadaqa Salman, Salman itu benar. Jadi ini motivasi, ini pesan saya untuk kita semua, terkhusus kepada mempelai, kedua mempelai, ya. Jadi pengantin lama yang lawas, begitu juga pengantin baru dan yang akan mau berpengantin, coba perhatikan, kenali pasangan hidup kita, hak-haknya, kenali hak-hak pasangan hidup kita, ya, kenali haknya,
Jangan kita menuntut hak kita, tapi kita berusaha untuk mengenali, mempelajari, lalu sekuat tenaga ya memberikan hak itu kepada pasangan hidup kita. Demikian. Kemudian yang kedua, setelah kita mengenali hak, kemudian kita memberikan hak itu kepada pemilik hak, maka mari kita mencoba untuk merinci dan mengetahui apa saja hak-hak dari kedua pasangan tersebut. Yang apabila kita jabarkan sebahagiannya, tidak keseluruhan. Nah ini maka mudah-mudahan masing-masing pemilik hak itu untuk berusaha sekuat tenaga ya. Pertama sekali dia kenali, lalu dia berusaha untuk memberikannya. Baik, ya. Kita akan sebutkan terlebih dahulu secara umum. Yang pertama adalah lihat kelebihan pasangan, jangan lihat kekurangan. Ya. Lihat kelebihan pasangan, jangan melihat kepada kekurangan. Sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kekurangan. Setiap kita pasti memiliki kekurangan. Andaikan saat ini mungkin pernah berkenalan ya lewat media sosial, yang terlihat mungkin begitu cantiknya dan begitu gantengnya. Begitu juga apabila saat ini ya, dengan mungkin penampilan yang gagah perkasa bagi laki-laki, perempuan cantik mempesona ya, mungkin tak terlihat ya kekurangan pada dirinya, tapi ketahuilah dan sadarilah ya, supaya ini tidak mengecewakan kita, bahwasanya setiap manusia itu ada sisi kurangnya. Demikian ya, kita sadari sebagaimana kita punya kurang, maka demikian pula kita harus sadari pasangan kita juga punya kurang. Itu kita sadari. Lebih-lebih ketika nanti ya di hari pertama, di hari kedua dan seterusnya, kita akan mendapati kekurangan-kekurangan pasangan hidup kita. Maka lihat kelebihan, bukan lihat kekurangan. Paham ya? Nabi SAW menasihatkan kepada seseorang. Beliau mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara. Kata Nabi SAW, janganlah ada seorang laki-laki beriman, dia membenci istri yang beriman. Kalau dia tak suka dengan salah satu karakternya, sesuatu yang ada pada dirinya, maka dia bisa ridho dengan yang lainnya. Lihat ya, Rasulullah melarang kita untuk membenci kepada pasangan kita, disebabkan karena kekurangan yang ada pada dirinya. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melihat kepada sesuatu yang membuat kita ridho, yang ada pada pasangan hidup kita, kemudian memaafkan kekurangannya. Nah, seperti itu Rasulullah menyebutkan dengan mu'minun mu'minatan, laki-laki yang beriman dengan perempuan yang beriman. Ini menunjukkan ciri keimanan. Orang beriman itu mampu melihat kelebihan, bukan melihat kekurangan. Lihat ya, jujur, nanti kita akan mendapatkan banyak kekurangan. Bagi pengantin baru, mungkin yang lihat saat ini kelebihan-kelebihan ya, nanti berikutnya akan ketahuan hal-hal yang kurang pada diri pasangan, pasti, dan itu pasti. Tapi sadari kekurangan tersebut, dan kita sebagai pasangannya, maka kita diwajibkan untuk melihat kelebihan, bukan melihat kekurangan. Dan itu ciri keimanan. Paham ya? Demikian. Lihat kelebihan, jangan lihat kekurangan. Ini insya Allah ta'ala akan menjadi sebab kelanggengan ya, seperti itu. Mungkin ada seorang suami yang
bau badannya. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi kalau dari Imanda saya belum pernah kayak mencium aroma yang tidak sedap. Ya. Mungkin nanti ada pula pasangan perempuan, ya, yang jarang mandi, ya. Dia kena air aja takut, ya. Ada yang begitu. Ada yang mandinya seumur hidup sekali, maksudnya sehari sekali, ya begitu. Kenapa? Sibuk lah Ustadz, nah gitu ya. Ngurus suami banyak kali permintaannya Ustadz, nggak selesai-selesai. Nanti muternya itu kalau nggak dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur, banyak kali. Udah gitu minta suapin lagi, nah gitu ya. Makanya mandinya itu sehari sekali. Itu pun kalau dimandikan sama dia katanya. Ya. Lihat kelebihan, jangan lihat kekurangan. Masya Allah Ustaz, istri saya memang jarang mandi, tapi kalau masak mantap katanya. Ustaz, suami saya memang bau badannya, tapi kalau ngasih duit lebih-lebih Ustaz. Nah, bagus lihat kelebihan, jangan lihat kekurangan, ya seperti itu. Tapi jangan pula cerita sama orang lain, Ustaz suamiku begini-begini, tapi disebutkan kelebihannya, kekurangannya juga disebutkan. Ini namanya buka aib. Kalau nggak ada sesuatu, ya, tidak ada sesuatu pun yang berkebutuhan bagi kita untuk menyampaikan kepada orang lain terkait dengan aib suami kita atau pasangan hidup kita, yaitu istri kita, ya, seperti contohnya untuk mencari hukum. Apa sih hukum untuk hal ini? Yang untuk mengetahui hukum tersebut harus disebutkan cacatnya. Maka ini boleh, paham ya? Tapi kalau bisa untuk diselesaikan terlebih dahulu di antara mereka, ini yang bagus. Baik. Berikutnya, ini secara umum, ya. Lihat kelebihan, jangan lihat kekurangan. Baik, ya. Kemudian ada hak-hak khusus. Seorang istri memiliki hak atas suaminya, seorang suami memiliki hak atas istrinya. Kenapa kok kita bahas terkait dengan hak dan kewajiban ini? Karena ketika seseorang dia lebih fokus kepada pemenuhan hak, maka ketahuilah hubungan apapun yang dibangun atas saling pemenuhan hak, ketahuilah ini hubungan yang akan bertahan lama. Apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya. Termasuk adalah hubungan suami istri, hubungan antara tamu dengan tuan rumahnya. Kalau masing-masing pihak ini bersemangat fokus untuk memenuhi hak masing-masing, maksudnya memenuhi hak orang yang menjadi lawan interaksinya, maka ini akan bertahan lama dan akan bagus hubungan tersebut. Tetangga yang satu dengan tetangga berikut yang lainnya. Demikian pula apabila mereka bersemangat dan fokus untuk memenuhi hak, maka akan terjalin hubungan tetangga yang bagus, ya. Begitu juga sampai hubungan yang tertinggi, ya, dalam masyarakat kita, yaitu rakyat dengan pemimpin dan pemimpin dengan rakyat. Apabila masing-masing pihak itu lebih fokus dan bersemangat untuk memenuhi hak yang menjadi lawan interaksinya, ketahuilah sesungguhnya akan bertahan lama hubungan baik ini. Demikianlah, ya, suami istri apabila mereka fokus dan bersemangat untuk mengenali, mempelajari hak pasangannya, lalu bersemangat dan fokus untuk memenuhi hak tersebut, yakinlah rumah tangga ini akan berjalan sampai ke surga insyaallah. Insyaallah demikian, ya. Nah, oleh karenanya mari kita mencoba untuk merinci hak istri yang wajib ditunaikan suami dan apa hak suami yang wajib ditunaikan istri. Sesungguhnya banyak. Kalau Imanda insya Allah dia sudah mendapatkan materi ini di kelas dulu, bahkan komplit hak suami yang wajib ditunaikan istri dan hak istri yang wajib ditunaikan suami, udah komplit. Ingat berapa Imanda?
Berapa hak istri yang wajib tunaikan suami? Hah? Lupa, masya Allah. Makanya ini butuh antum dengar ini ya. Baik, perhatikan iman dah. Antum punya kewajiban terhadap istri antum yang itu merupakan haknya. Ya. Yang pertama adalah hak yang paling tinggi dulu ya, ilmu agama. Antum wajib untuk mengajarkan ilmu agama kepada dirinya. Karena itu kebutuhan batinnya. Dan itu kebutuhan ya dirinya dengan Rabbnya. Dan kebutuhan ini apabila dijaga, ini akan memberikan manfaat sampai ke akhirat sana. Ya. Wajib bagi seorang suami untuk memberikan pengajaran agama kepada istrinya. Memerintahkan mereka dalam kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada mereka, dan melarang seorang suami melarang istrinya dari apa yang Allah larang para wanita darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hei orang-orang beriman, jagalah diri kalian, kita dulu laki-laki, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Jaga yang bahan bakarnya adalah batuan dan manusia. Penjagaan dari api neraka, yang seseorang itu potensi untuk masuk ke dalam neraka dikarenakan dosa-dosa, dan dosa itu sebabnya karena pelalaian kewajiban pertama, yang kedua adalah pelanggaran larangan, keharaman. Tidak akan sempurna kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka, melainkan kita harus menerangkan tentang kewajiban-kewajiban itu kepada mereka sehingga mereka tidak melalaikannya. Demikian pula kita menerangkan kepada mereka, para istri tersebut, untuk ya tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nah, oleh karenanya kalau kita tidak mampu untuk memberikan materi apa yang diwajibkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, sehingga yang wajib ini kemudian dikerjakan, yang dilarang ini ditinggalkan, kita tidak mampu, maka hadirkan pengajaran agama tersebut di rumah, walaupun bukan kita yang menyampaikan. Kalau tidak bisa, maka perintahkan dan ajak istri untuk hadir di kajian-kajian ilmiah yang mengenalkan dan mengajarkan tentang apa saja yang diwajibkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Wajib bagi kita, wajib. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, Rasulullah SAW bersabda terkait dengan hak seorang istri atas suaminya. Ingat, ini hadis yang pernah antum dengar dari ana juga. Ya, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, mahaku zaujati ahadina alaihi, apa hak seorang istri terhadap suaminya? Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, antu ta'imaha idza ta'imta, engkau beri makan tatkala engkau makan, kasih makan. Wa antaksuha idza iktasaita, engkau berikan pakaian tatkala engkau berpakaian. Jangan sampai antum beli pakaian baru, istri antum pakai pakaian lama, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wala tuqabbih, jangan kau jelek-jelekkan dia. Lihat, kalau laki-laki biasa itu mencaci maki istrinya, menjelek-jelekkan istrinya. Wala tuqabbih, jangan engkau jelek-jelekkan dia. Kemudian wala tadribil wajah, jangan kau pukul wajahnya. Lihat, jangan dipukul wajah, ya. Jangan sakiti fisiknya, jangan sakiti hatinya dengan menjelek-jelekannya, jangan sakiti fisiknya dengan memukul.
Rasulullah menyebutkan wajah, mengapa? Karena wajah ini mudah untuk dideteksi. Karena ketika seseorang berbicara dengan orang lain itu dengan wajah ke wajah, paham ya? Kecuali lewat media. Tapi kalau ketemu maka itu melihat kepada wajah. Apabila dipukul wajah maka ini akan nampak, terlihat oleh orang lain. Jangan pukul wajah. Yang ini akan menyakitinya lebih lama ketimbang memukul tempat yang lainnya. Demikian. Ya. Kemudian wala tahjur illa fil bait, jangan engkau boikot dia kecuali di rumah. Ini sedikit ana sampaikan, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya permasalahan rumah tangga sebesar apapun, lebih-lebih kecil ya, itu jangan sampai keluar rumah. Ketika pun seandainya karena ada satu masalah sehingga harus bertengkar, marah-marahan, jangan sampai itu keluar rumah, jangan sampai orang lain tahu. Paham ya? Jangan sampai orang lain tahu. Jangan sampai ketahuan sama orang lain kalau kita sedang marahan sama pasangan hidup kita. Ya. Lebih-lebih laki-laki yang suaranya keras. Kalau dia memarahi istrinya itu kadang menggelegar, bisa terdengar oleh tetangga. Maka jangan demikian. Dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Baik. Sesungguhnya banyak sekali ya kewajiban-kewajiban yang ada di pundak suami yang itu merupakan hak istri. Kemudian kita beralih kepada hak istri, hak suami yang wajib ditunaikan istri. Asri, perhatikan hak suami yang wajib anti tunaikan. Ada hak istri, ada hak suami yang menjadi kewajiban istri. Apa itu? Taat kepada suami dalam hal-hal yang baik saja. Dalam hal-hal yang itu merupakan maksiat kepada Allah, maka tidak boleh taat kepada suami. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hadis riwayat Ahmad. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Wajib untuk taat kepada suami. Itu hak suami. Dengarkan apa yang diucapkannya, jangan pernah menyelisihinya, jangan pernah membantahnya. Kebanyakan perempuan ya, dia mau meninggikan suara di hadapan suaminya. Kebanyakan istri suka memotong perkataan suami. Taati suami. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat lisan Rasulullah SAW untuk memasukkan ke dalam surga wanita dari pintu mana saja yang disukainya ketika dia memiliki 4 karakter berikut ini, diantaranya adalah taat kepada suaminya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa di bulannya, di bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, dia menaati suaminya, mentaati suaminya, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga auratnya, dia jaga kemaluannya hanya untuk suaminya. Qila laha, dikatakan kepada dia, udkhuli al jannata min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah dari pintu mana saja yang engkau suka, yang engkau mau. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Surga itu ada 8 pintunya. Cukup dengan 4 saja amalannya, 2 diantaranya hak Allah, 2 diantaranya hak suami. Penuhi hak ini, maka bisa masuk surga dari pintu mana saja yang disukainya. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taati suami, kemudian jaga kehormatan, jaga aurat, jaga kemaluan hanya untuk suaminya saja. Demikian. Kemudian berikutnya, yang terakhir, masih banyak sebenarnya ya, terakhir tapi ya, di antara hak suami adalah berhias untuk suami, walaupun jarang mandi, tapi berhias, setidaknya merapikan rambut, ya, jangan punya rambut ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, semua penjuru angin itu semua rambutnya ada di sana arahnya.
rapikan rambut. Ya. Kata Nabi SAW, khairun nisa'i man tasurruka idza absarta. Wanita terbaik itu adalah wanita yang menyenangkanmu, menyenangkan pandanganmu apabila engkau melihatnya. Wa tuti'aka idza amarta, yang mentaati perintahmu apabila engkau memerintahkannya. Wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Dan yang terakhir disebutkan adalah dan menjaga ketiadaanmu pada dirinya dan hartamu. Masya Allah. Amanah seorang istri yang terbaik itu adalah amanah. Dia jaga dirinya ketika suaminya tiada, dia jaga apa? Hartanya, bahkan anak-anaknya. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ya, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, wanita itu adalah pemimpin pada rumah suaminya dan atas tanggung jawab anak-anak suaminya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka, akan ditanya tentang mereka. Lihat itu. Ini wanita solihah, wanita terbaik. Maka jadilah wanita yang terbaik. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang solehah itu adalah wanita yang qanitat, yang suka ibadah, tunduk, patuh, tunduk kepada Allah, patuh kepada suaminya, demikian. Yang berdiri sholat, itu qanitat, mana qanitat. Kemudian hafizat, yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga hak Allah, menjaga hak suaminya, ya. Yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga auratnya. Nah, inilah wanita yang salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai pasangan yang saleh dan salihah, dan semoga Allah menjadikan pasangan hidup kita menjadi saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak ada ungkapan yang terindah, yang terbaik ketika ada pernikahan yang baru saja digelar melainkan doa keberkahan, yaitu banyaknya kebaikan, tetapnya kebaikan, bertambah-tambah kebaikan, dan berterusan kebaikan tersebut. Doa keberkahan untuk para mempelai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan untukmu, wa baraka alaika, dan semoga Allah melimpahkan keberkahan atas dirimu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua ya di dalam semua kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.